Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik dan isu hangat yang tengah diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Bersama saya Pesi Rahmadi, karena tiap suara punya arti, tiap tamu membawa inspirasi. Ya pemirsa, sudah hadir di studio Sinpo TV, ada Dr. Fani Syafani, MKK SPOK AIVOKA, dosen Politeknik Bakti Kencana. Halo, apa kabar dokter? Alhamdulillah, sehat dan baik. Harus baik ya. Harus. Dokter, sebenarnya terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung bersama kami Ya. di studio Sinpo TV dalam program Bincang Spesial. Terima kasih banyak dokter Sama-sama. sudah hadir di sini. Ya pemirsa, ancaman penyakit tidak harus selalu datang dari sesuatu yang kita terlihat besar, namun kadang ia hadir diam-diam di lingkungan sekitar yang kerap kita abaikan. Belakangan ini nama hantavirus selalu menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Lalu apa sih sebetulnya hantavirus ini? Kita langsung bahas saja bersama Dr. Fani. Dokter, banyak sekali masyarakat yang sudah mengenal istilah dari hantavirus, tapi juga mereka juga belum memahami secara penuh terkait dengan apa sih hantavirus itu, seberapa bahaya virus ini, dan mengapa dari dunia kesehatan ini mulai melakukan perhatian serius terhadap penyebarannya. Silakan dokter. Baik. Untuk hantavirus ini sebenarnya kalau dilihat dari riwayat yang terjadi di Indonesia bukan suatu hal yang baru ya. Oke. Jadi sejak tahun 2024 ini sudah ada ya case-nya, tapi memang tidak se-booming yang seperti dulu ya virus COVID. Dan virus hanta ini virus dari kelompokan zoonosis. Jadi penyebarannya pun dari hewan ke manusia. Dan ini pun dari tikus yang terinfeksi. Nah, di mana dari penyebarannya itu dari kotoran tikus ya, baik itu dari fesesnya, urinnya maupun air liurnya. Kalaupun dilihat apabila ada potensi penyebaran, ini harus kita lihat dari bagaimana lingkungan, yang bagaimana itu lingkungan yang mungkin lebih disenangi oleh tikus gitu ya, yang kotor, makanya harus lebih hijin hidupnya. Yang dikhawatirkan itu kalau misalnya ada ruangan-ruangan yang tertutup, yang jarang dibersihkan, ya kalau misalnya dilakukan pembersihan, mohon kepada orang yang masuk di area tersebut untuk menjaga dirinya dengan menggunakan masker, kemudian juga menggunakan sarung tangan yang lebih tebal ya. Kemudian pada saat membersihkan pun lebih baik itu ruangannya tidak kedap. Jadi udaranya juga sirkulasinya baik ya. Dan tetap menjaga untuk mencuci tangan. Jadi kalau dilihat bahwa untuk penyebaran hantavirus ini tidak secepat yang mungkin dibayangkan ya. Karena ini ada kontak langsung dari kotoran dari tikus tersebut. Oke, jadi dengan adanya penyakit hantavirus ini sebetulnya ini tidak terlalu bahaya seperti itu ya dok ya? Ya. Karena kan banyak sekali masyarakat yang juga khawatir terkait dengan virus ini ya. Karena kan kita juga mungkin trauma dengan adanya masa-masa pandemi. Dengan adanya wabah baru, virus baru, tentunya juga mereka pasti kayak ada rasa kekhawatiran di situ, ada rasa kepanikan. Dan tadi kalau misalnya dari dokter juga mengatakan bahwa memang kan hantavirus ini kan terkoneksi langsung dari tikus seperti itu ya. Kotoran tikus. Itu pun kalau tikusnya juga terinfeksi. Kalau kita lihat sumber penularannya kan memang dari tikus seperti itu. Dari perpindahan ke hewan ke manusianya seperti apa sih dok prosesnya? Nah ini yang harus diantisipasi apabila ada kontak dengan kotoran tikus tadi ya. Dan kalau dilihat juga apabila kita menjaga lingkungan kita ya seperti rumah tetap bersih ya, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan tetap bersih. Ini sebenarnya kekhawatiran itu bisa lebih tipis ya. Tapi kalau misalnya lingkungannya kotor, kemudian ruangan tersebut jarang dibersihkan, ini yang harus lebih diantisipasi. Apabila nanti dibersihkan ruangan-ruangan tersebut dan juga orang yang membersihkan ruangan tersebut harus menjaga dirinya, memprotek dirinya dengan menggunakan tadi ya sarung tangan yang tebal, masker ya, kemudian mencuci tangannya. Karena penularannya ini dari kotoran tikus tadi ya, kalau misalnya dia itu terkena feses, urin atau air liur dari tikus tersebut yang terinfeksi ya. Nah kemudian masuk ke dalam mulut, hidung ya, ini yang lebih dikhawatirkan kalau terinfeksi kalau terkena dari kotoran tikus yang terinfeksi tadi. Oke.
Jadi penyebarannya ke manusia itu mulai dari kotorannya dulu Iya, seperti itu ya, dan tidak semua jenis tikus ataupun, yang tidak terinfeksi ya, itu iya, juga mungkin kalau misalnya tikusnya tidak terinfeksi, kita juga iya, tidak akan tersebar virus iya. hantavirus seperti itu ya dokter ya? Ini ada Dan hal-hal tertentu seperti itu iya, kan? dan tetap harus kita jaga untuk awareness ya. Mhm, Karena bagaimanapun mencegah itu akan lebih baik mhm mhm, daripada betul betul betul, mengobati. Jadi ini adalah mengingatkan kita pentingnya menjaga mhm kebersihan, mhm, kemudian tetap menjaga diri itu untuk rajin mencuci tangan, betul, kemudian menjaga lingkungan sekitarnya, mhm, dan lebih memahami bahwa ruangan-ruangan yang tertutup ini, ya ini harus sering dibersihkan. betul, takutnya jadi sarang Ya, tikus seperti itu ya Dok jadi, ya? poin positifnya kita harus bisa lebih awareness pada Mhm. kebersihan. Oke, Dok, kalau orang banyak yang tahu sekarang terkait dengan hantavirus ini terkoneksi langsung ataupun terpapar langsung dari adanya tikus seperti itu. Tapi mungkin banyak sekali masyarakat yang merasa kayak, oh aku aman-aman aja deh gitu, nggak akan terkena paparan hantavirus karena aku tidak bersentuhan langsung dengan yang namanya tikus seperti itu. Tapi namanya penyakit, kita kan tidak bisa kita hindari ya Dok ya, bisa datang kapan saja dan juga di mana saja. Aktivitas apa aja kira-kira Dok yang mungkin bisa terkena dengan paparan hantavirus ini? Ya, jadi untuk, area-area yang memang sering di mana tikus tersebut dia lebih ini ya, berdomisili, Mhm, seperti ruangan yang tertutup ya, kemudian juga area-area yang kalau dilihat ya memang ini, untuk higiennya kurang. hmm, Makanya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan ya, yang ini di mana ruangan tersebut, sering tertutup, kemudian jarang dimasuki, betul. eee, mungkin teman-teman kita yang bertugas sebagai cleaning service ya, Mhm. kemudian juga untuk, kegiatan-kegiatan yang masuk di area tertentu yang jarang, ya Mhm, ini harus diingatkan. oke. Karena walau bagaimanapun, untuk kaitannya dengan virus Hanta ini, artinya adalah penyebarannya itu ya memang dari tikus yang terinfeksi. Kan kita Mhm tidak tahu nih ya, yang mhm mana nih yang mhm terinfeksi. mhm Tapi kita harus menjaga awareness-nya, mhm kebersihan untuk lingkungan, mhm, termasuk kebersihan diri kita, rajin mencuci tangan. gitu, oke. Jadi kunci utamanya adalah rajin mencuci tangan, Iya, karena kalau kita lihat kan ruangan-ruangan yang tertutup, iya, jarang ditempati, iya, biasanya ini menjadi sarang sarang tikus dan tikus. kita juga harus jauh lebih berhati-hati Iya, dan lebih aware lagi ya Dok ya, benar, terkait dengan hantavirus ini iya, meskipun mungkin memang orang menilainya hanya kalau kita bersentuhan langsung dengan kotoran tikus gitu kan iya, ya. Meskipun hal seperti itu kan mungkin saja virus ataupun partikel virus ini kan bisa iya, benar, menyebar ke udara benar, ya, benar, justru kita yang harus iya, hati-hati seperti itu ya. iya. Kalau misalnya, salah satu masyarakat yang sudah terinfeksi dari hantavirus sudah, oh dia sudah dinyatakan terkena Mmm, hantavirus, gejala awalnya seperti apa, Dok? kalau gejala dari, terpapar virus Hanta ini kalau dilihat sebenarnya tidak terlalu signifikan ya Mhm, kelihatan. Dia seperti terkena, gejala virus yang misalnya pegal-pegal, oke, linu, mhm, demam ya. Nah demam, ini juga dari 1 minggu sampai 3 minggu nih ya seperti yang, mungkin dilihat ya gejalanya seperti demam-demam seperti yang biasa. mhm, Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, nah ini baru oh ya, ini ternyata positif virus Hanta, ya. oke. Dan Ciri-cirinya nggak ada sama kayak pandemi waktu itu? Beda ya, Dok? tidak ada specifically tidak ada. Oke, Tapi kalau misalnya dilihat bahwa untuk di Indonesia ya, ini yang di mana virus Hanta ini ya, itu dampaknya itu ada, ke ginjal atau ke paru-paru. Nah, mmm, kalau di Indonesia ini lebih banyak itu ke ginjal. ke ginjal, Iya. Jadi, itu pun kalau dilihat bahwa mungkin, dalam jangka waktu beberapa lama ya, mhm mhm, akhirnya dia dampaknya ke ginjal. mmm, Jadi ada namanya itu HFRS, Hemorrhagic Fever Renal Syndrome, mhm, dan HPS ya, itu dia kalau Hantavirus Pulmonary Syndrome. Jadi kalau di Indonesia lebih ke HFRS, ke yang paling ginjal. bahaya yang mana, Dok? Kalau dilihat ya sama-sama bahayanya ya, Mhm tapi mhm, kalau melihat dari karakternya di Indonesia ini, dia lebih ke HFRS, ke oke, renal, ke ginjal. ke ginjal Mhm, langsung ininya ya, iya, seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita lihat kan hantavirus ini kan tentunya masyarakat itu banyak yang khawatir,
banyak yang panik ketika wah ada wabah baru nih, ada virus baru nih, apalagi ini gitu kan. Kita baru aja selesai pandemi. Itu rasa trauma tuh masih ada aja Iya. seperti itu. Yang menjadikan rasa khawatir masyarakat adalah takutnya hantavirus ini menyebar dari manusia ke manusia, antar manusia. Tapi kalau dari fakta medis seperti apa, Dok? Sampai saat ini belum ada membuktikan bahwa ada penyebaran manusia ke manusia. Oke. Jadi ini tetap dilihatnya adalah dari hewan ke manusia ya, zoonosis ya. Jadi Zoonosisnya, itu pun oke. juga melalui kotoran dari tikus yang terinfeksi tadi. Mhm. Jadi tidak ada sejauh ini ya, Dok, Iya, ya, belum sejauh ada ini. yang bisa menyatakan bahwa ini akan menyebar dari manusia ke manusia. Iya, Tapi ini baru dari hewan hewan, proses yang terinfeksi perpindahannya ya yang terinfeksi baru ke ke manusia, manusia. seperti itu ya. Ya. Jadi mungkin pemirsa di rumah tidak perlu khawatir ya Nah, untuk terkena dengan ataupun hantavirus ini, karena kan banyak yang kayak, aduh ada lagi nih penyakit baru, virus yang baru, seperti itu ya, Dok, ya. Dok, kalau misalnya di Indonesia sendiri sampai saat ini kasusnya sudah cukup banyak atau seperti apa, Dok? dari tahun 2024 ya sampai saat ini Mhm, tadi saya searching mhm. ini baru yang 23 kasus terkonfirmasi positif ya. Positif, oke. Jadi artinya bukan suatu case yang baru, Mhm, tapi sejak tahun 2024 itu sudah ada. mhm, Dan mungkin baru diangkat sekarang karena sounding dari mhm, luar ya, untuk mhm, mengingatkan kita bahwa virus Hanta ini mhm. harus tetap diantisipasi. Harus diantisipasi Iya. seperti itu ya. Seberapa serius sih ancaman dari hantavirus ini dibandingkan dengan penyakit penularan lainnya gitu, Dok? Apalagi kan apakah ini bisa meningkatkan angka kematian kalau misalnya ditanganinya terlambat atau seperti apa, Dok? Dari tingkat keseriusan ya, kalau dilihat memang ini tidak yang istilahnya langsung berdampak Mmm, signifikan. mhm, Jadi ada gejala-gejala awalnya. Nah, gejala awal mhm, inilah di mana 1 minggu sampai 3 minggu ini ya, di mana dia itu prosesnya itu ke dalam tubuh karena kan virus ya. Tadi, mhm, virus ini juga, pada saat dia terpapar ke tubuh manusia, di mana kita juga sesuai dengan imun tubuh kita, mhm, kalau imun tubuh kita saat itu baik, nah ini akan, lebih bisa menetralisirkan. Tapi mhm, kok imunnya lagi turun, namanya paparan virus akan mhm, lebih kelihatan. mhm, Maka ini jeda 1 sampai 3 minggu kelihatan gejala-gejalanya ya, dari mialgia, flu, demam ya. mhm, Nah, yang perlu diantisipasi apabila ya kalau kondisinya memang ada, penyertanya juga kan. Jadi mhm. artinya akan lebih mudah untuk, Terkena virus itu? terkena, berbagai keluhan lainnya. Mmm, Termasuk tadi, di mana hantavirus ini dari gejalanya itu bisa menyebabkan nanti yang lebih serius ya, untuk, HFRS tadi, Hemorrhagic Fever Renal Syndrome dan mhm, HPS. Kalau HPS ini, di Indonesia belum kelihatan, tapi mhm, di Amerika ya, Amerika Selatan tuh, mhm. di mana Hanta Pulmonari Syndrome ini lebih ke, pernafasan. Kalau di Oke. Indonesia ini lebih dampaknya ke ginjal. Ke ginjal Iya, ya, yang renal iya, itu, seperti renal. itu ya, Dok, ya. Dok, berarti kalau misalnya ini tidak langsung bisa menyebar ke manusia, karena kan, tergantung apakah si tikusnya ini mengalami terinfeksi hantavirus seperti itu ya. Jadi ketika mereka kelompok-kelompok rentan mungkin yang bekerja di gudang, Iya, terus juga pekerja lapangan, iya, apalagi pekerja kebersihan iya. seperti itu juga tidak usah khawatir ya, Dok, ya? Karena mungkin tidak akan bisa terpapar hantavirus Mhm, kecuali sudah terkena infeksi iya. tikusnya. Jadi tetap harus diantisipasi bahwa, bagaimanapun kalau dilihat bahwa untuk, potensinya ya lebih Mhm, terpaparnya itu adalah teman-teman yang lebih banyak aktivitasnya di ruangan-ruangan yang tertutup, yang mungkin jarang dibersihkan mhm, ya. Kemudian kalau dilihat bahwa ruangan itu, mungkin kedap, yang di mana mungkin, hewan-hewan pengerat ini lebih senang. mhm, Tetap mhm, harus diantisipasi, walaupun mhm, misalnya dibilang penularannya ini zoonosis dari hewan ke ke manusia. manusia, Tapi tetap bagaimanapun pencegahan akan lebih baik daripada mengobati. oke, Promotif preventif mhm, tetap harus lebih diutamakan dari kuratif. oke. Seperti itu. Jadi tingkat kebersihan juga harus diperhatikan seperti itu ya, Iya, tingkat kewaspadaan juga harus ditingkatkan kembali iya, seperti itu ya, Dok, ya. Jangan mungkin karena melihat dari beberapa, ilmiahnya mungkin dikatakan bahwa ini bila tikus terinfeksi baru bisa kita juga terpapar hantavirus mhm, seperti itu ya, dan kalau kita lihat memang masih banyak sekali masyarakat yang khawatir tentang wabah ini, tapi mhm, dengan ada penjelasan dari Dokter Fani ini mhm, juga sudah bisa memberikan
peluang untuk kita semua membuka mata kita untuk tidak lebih khawatir Iya, lagi seperti itu ya, lebih tenang, tidak panik, tidak khawatir, namun tidak meremehkan dengan adanya hantavirus iya, ini ya, benar. jangan diremehkan Iya, seperti itu ya, benar. karena kalau misalnya kita meremehkan penyakit ini, mungkin kita bisa terkena paparan hantavirus ini ya dok ya, seperti itu ya. Dan pemirsa, ancaman dari hantavirus ini tidak hanya mengancam dari lingkungan kesehatan saja, namun juga bisa mengancam kesehatan kerja. Lalu apa sih upaya yang harus dilakukan oleh saat ini? Kita akan bahas lagi, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Spesial. Kembali lagi di Bincang Spesial, setiap suara punya arti, tiap tamu membawa inspirasi. Pemirsa, adanya penyakit hantavirus ini bisa datang dari lingkungan kerja yang kurang higienis dan juga minimnya perlindungan kesehatan. Langkah pencegahan tentunya juga akan selalu dilakukan. Seperti apa sih kira-kira langkah pencegahan yang tepat dari sisi kerja? Kita akan bahas bersama dengan Dokter Padi. Dokter, apa sih kira-kira langkah yang paling efektif, yang paling sederhana untuk kita bisa terhindar dari paparan hantavirus ini? Apalagi di lingkungan kerja ya dok Lingkungan ya? kerja ya. Mhm. Kalau di lingkungan kerja ini kita melihat bahwa di lingkungan kerja itu dengan menerapkan Mhm. ya K3 ya, hierarki K3 itu dari eliminasi, substitusi, kemudian engineering control, administratif, baru kemudian APD. Kalau di dunia kerja itu malah APD itu awal paling akhir. APD itu paling Mmm, akhir. mhm mhm. Jadi dari awal itu eliminasi, artinya mengeliminir apa yang berpotensi Oke, untuk menyebabkan terjadinya nanti paparan dari hantavirus. hantavirus. Artinya dieliminirlah kondisi-kondisi yang di mana itu mungkin ya ada ruangan yang kotor, Mhm mhm barang-barang yang tidak mhm digunakan ya. Nah, ini dieliminasi. mhm Nah, kemudian dari engineering, dari substitusi dulu, mhm substitusi. Nah, ini apa nih yang mungkin selama ini benda-benda tersebut ya yang bisa nanti digantikan yang lebih simple, yang lebih bersih mhm ya. mhm Nah, ini akan mengurangi potensi tikus tadi berada di suatu ruangan. mhm Kemudian dari engineering, engineering ini artinya bagaimana mengkondisikan dari penggunaan dari peralatan, mhm, mesin ya. Nah, ini betul. artinya di area kerja tersebut peralatan mana atau mesin atau mungkin perlengkapan yang digunakan harus tetap kondisinya bersih. Higienis ya Ya, dok ya? higienis ya. Nah, kemudian baru kemudian lanjut lagi ke administratif. Artinya kalau misalnya dilihat di sini bahwa orang-orang yang bekerja pun ya dilihat dari jadwalnya, dikondisikan memang sesuai dengan kesehatannya. Mhm Artinya kalau misalnya ada yang memang sudah ada keluhan mhm sakit, jangan nanti memaksakan diri bekerja. mhm, Karena kondisi pekerja yang sakit imunnya akan lebih turun dari betul. imun yang kondisi pekerja yang Mhm sehat ya. mhm Karena kalau misalnya imunnya turun, dia bekerja, kemudian lingkungannya itu kotor mhm dan tidak ada yang mau nih mhm terkena sakit, mhm akan lebih rentan mhm, terkena paparan virus dan sakit. Baru kemudian oke. APD. APD itu paling terakhir dari penerapan hierarki K3. Mmm, Alat pelindung diri APD di mana tadi kita sudah membahas ya terkait dengan paparan dari virus Hanta ini rentan bagi pekerja atau yang bekerja atau yang membersihkan ruangan-ruangan yang mhm tertutup atau mhm yang kotor, mhm, maka gunakanlah masker dan kemudian dengan sarung tangan yang tebal ya. Jadi betul. istilahnya ini untuk mengantisipasi Untuk dan tetap mencegah ya dok? menjaga higien diri Mhm, ya. Rajin cuci tangan. mmm, Karena paparan dari hantavirus ini dari kotoran tikus tersebut, baik itu dari fesesnya, kemudian urinnya, kemudian air liurnya mhm hewan pengerat tadi masuk ke mulut atau hidung di mhm, mana mungkin lupa cuci tangan. mmm, Nah, artinya kalau misalnya kita bekerja, kita bisa menjaga semuanya, mhm, insya Allah akan hidup sehat. oke. Dok, kalau misalnya kita di ruangan tertentu gitu, terus kita kan tidak tahu ya kalau misalnya tikus itu terkena paparan hantavirus seperti itu. Terus tiba-tiba kita tidak sengaja menyentuh mungkin kotorannya atau seperti apa gitu. Kalau misalnya dengan langsung cuci tangan itu bisa langsung terhindar atau mungkin masih bisa terinfeksi, Dok? Kalau kita melihat bahwa adanya paparan virus Hanta itu Mhm adalah dari kotoran tikus tadi ya, mhm baik itu feses, urin maupun air liur tadi, mhm tikus yang mhm, terinfeksi, kemudian, kita mungkin kena kotorannya betul. dan langsung Mhm cuci tangan bersih dan area tersebut dibersihkan mhm, ya, insya Allah ini akan aman. akan aman ya, Dok, Iya, ya?
Ya. Tapi harus tetap kita ingatkan teman-teman kita bahwa kalau misalnya kita melihat bahwa area kita tadi ada tikus yang dimana ada kotorannya, teman-teman pun harus tetap antisipasi. Artinya area tersebut dibersihkan dan kemudian lebih menerapkan dari higien tadi. Cuci tangan, kemudian bersih-bersih ruangannya. Meskipun kita sudah terkena infeksi dari hantavirus, kalau misalnya kita mungkin cuci tangan dengan baik, terus juga caranya juga benar seperti itu ya dok, insya Allah tidak akan terpapar hantavirus seperti itu ya. Dan kita juga harus sering rajin-rajin bersihkan ruangan gitu ya. Mungkin tidak hanya selalu mengandalkan orang lain, mungkin OB-nya atau siapa, tapi kita juga harus lebih aware, lebih peduli, lebih sadar lagi ya dok ya tentang artinya kesehatan seperti apa. Apalagi di lingkungan kerja ini ya, kita juga kan tidak tahu apakah rekan kerja kita dalam kondisi yang sehat atau tidak. Mungkin dibarengi juga adanya hantavirus ini juga bisa jadi sesuatu yang kita harus waspadai seperti itu ya. Dokter sebagai dokter spesialis okupasi ya dok ya, tentu saja dokter sering melihat dong ya lingkungan kerja dan juga kesehatan. Profesi apa aja sih dok selain dari mungkin penjaga kebersihan ataupun petugas kebersihan yang bisa terkena dengan paparan hantavirus ini? Kalau dilihat dari area-area yang di industri ini ya, area-area yang dimana itu memang seringnya itu tertutup. Nah, tempat tertutup iya, ya, tempat seperti tertutup gudang ya dok ya? Gudang ya, yang kemudian mungkin tempat-tempat yang tempat penyimpanan. Nah, ini harus hati-hati. Oke. Ya. Jadi kita saling mengingatkan. Jangan bergantung pada orang lain, benar. Kalau kita sudah merasa bahwa ini areanya perlu dibersihkan, jangan menunggu. Karena sehatnya lingkungan kerja berdampak pada diri kita dan rekan kerja kita dan juga lingkungan kerja. Bagaimanapun pekerja yang sehat, baik secara fisik ya maupun psikis ya, dan kemudian juga area lingkungan kerja juga sehat, ini akan berdampak pada produktivitas yang optimal. Dan kalau misalnya kita melihat ada teman kita yang mungkin kurang sehat, akan lebih baik lagi kalau kita juga ingatkan bahwa untuk dia menjaga kesehatannya itu meningkatkan imun tubuhnya dengan makan vitamin dan ya lebih banyak istirahat ya. Karena memang kalau penyebaran dari virus hanta ini dia akan lebih rentan mengenai pada orang-orang yang memang imun tubuhnya itu sedang turun juga dan kemudian terpapar dengan kotoran dari tikus yang terinfeksi tadi. Oke, jadi untuk pemirsa di rumah nih ya, kalau misalnya kita bersih-bersih gudang, loteng, apalagi ibu-ibu kan suka ada waktunya di mana dia untuk membersihkan gudang, loteng, terus juga tempat yang mungkin tadi yang sempat dokter katakan tempat yang tertutup, yang jarang ditempati untuk menyimpan barang saja, tapi masih bisa untuk lalu lalang seperti itu juga tetap harus dibersihkan. Kita juga harus waspada karena sebegitu pentingnya banget ya dok ya, alat pelindung itu ya seperti masker, terus juga tadi sarung tangan yang tebal, mungkin yang kayak plastik seperti itu ya dok ya, yang bisa kita karet ya, yang karet seperti itu yang bisa kita gunakan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal pekerjaan ya, seberapa penting sih tanggung jawab dari perusahaan ini untuk bisa memastikan agar kawasan di kantor ini bisa lebih aman, nyaman, terhindar dari hantavirus. Apa yang harus kantor lakukan selain bersih-bersih, terus juga apa mungkin ada prosedur lain yang harus dilakukan? Kalau di lingkungan kerja dengan menerapkan dari kebersihan yang secara berkelanjutan ya. Nah, ini kalau dilihat tidak perlu khawatir. Karena memang untuk dalam hal kebersihan lingkungan kerja itu ini menjadi target baik itu dari perusahaan maupun dari tim kerjanya. Karena kalau misalnya area kerja tersebut tidak diterapkan kebersihan, ya ini akan berdampak pada baik itu lingkungan kerjanya yang kurang nyaman maupun kepada SDM-nya yang nanti akan mudah sakit. Ya. Jadi tidak hanya kita melihat bahwa dari paparan virus hanta, tapi kalau misalnya dilihat bahwa untuk penerapan kebersihan di area kerja yang secara rutin berkelanjutan, ini akan sehat dan bebas dari penyakit apapun. Oke. Jadi memang harus ada prosedurnya seperti itu dan ya, berkelanjutan ya. Berkelanjutan ya. Dan dokter kalau misalnya kita lihat sekarang nih ya, hantavirus ini kan hanya sebagian saja orang yang baru tahu ya. Dan ini juga baru booming di luar negeri juga baru beberapa aja seperti itu ya. Kalau di Indonesia kan dari 2024 hingga 2026 ini baru 23 kasus seperti itu yang terkonfirmasi positif terkena hantavirus.
Nah, kalau misalnya dokter melihat dari beberapa sisi pekerja, apakah di lingkungan kerja ini di Indonesia ini sudah cukup memberikan edukasi terkait dengan hantavirus atau mungkin ada beberapa sektor yang belum memahami terkait dengan hantavirus ini dokter, yang bisa dokter lihat saat ini? Ya, baik. Kalau melihat dari kondisi setiap area industri Mhm, ini memang beda-beda ya. mhm, Kalau misalnya dilihat bahwa untuk industri yang misalnya dilihat lebih ke mungkin manufaktur atau mungkin berbeda lagi bidangnya ya. Konsennya ini ya kalau misalnya dilihat dari untuk hantavirus ini menjadi suatu hal yang harusnya lebih dicermati untuk bisa dipahami oleh seluruh rekan pekerja ya. mhm, Karena bagaimanapun untuk melihat bahwa hantavirus ini menjadi konsen bersama. Jangan sampai nanti ada terjadi dulu kan gitu mhm, ya. iya betul. Jadi untuk trennya ini kalau saya lihat bahwa dari pihak perusahaan pun ini sudah meng-awareness Mmm, bahwa ada hantavirus. mhm, Dan kalau dilihat untuk dalam hal pabrikasinya pun dari pihak perusahaan ya, bisa saja dalam bentuk mungkin mereka berdiskusi dengan health talk seperti itu ya, betul, atau mungkin dengan melanjutkan mhm, eee edukasi dari pemerintah. mhm, Jadi kalau misalnya mungkin dari pihak perusahaan pun dengan kondisi seperti ini, ya lebih mengikuti update-update. Karena mhm, bagaimanapun, pihak perusahaan akan senang mhm, dengan pekerjanya itu sehat, bersih, lingkungan sehat, mhm. dan nanti target perusahaan pun akan mudah tercapai, Oke, gitu. kita harus banyak Iya, update-update ya dokter ya iya, mengenai virus, apalagi sekarang sudah ada wabah penyakit yang baru iya, seperti itu ya. Tapi masih banyak loh dok masyarakat yang menganggap bahwa tikus ini adalah masalah kebersihan yang biasa aja mhm. gitu kan. Padahal kalau misalnya dalam lingkungan kerja ini bisa menimbulkan dampak yang cukup besar seperti itu ya. Apa sih dok dampak yang akan terjadi jika resiko seperti ini tuh diabaikan terus-menerus? Kalau melihat bahwa mengabaikan kondisi kebersihan Mhm, ya, jadi ini akan berdampaknya itu tidak hanya nanti baik itu dari virus Hanta. mhm, Kalau virus Hanta ini kan kita fokusnya pada hewan pengerat ya. mhm, mhm, Sedangkan dari kebersihan itu di area lingkungan kerja ini bisa dengan hewan-hewan mhm. lain ya. Jadi artinya kalau misalnya mengabaikan dari kebersihan di lingkungan kerja, ini bisa mengundang penyakit lain pun akan datang. Nah, artinya dengan adanya gaungnya virus Hanta Mhm, ini istilahnya lebih membuat kita bersama, mhm, baik dari lingkungan kerja, mhm, lingkungan tempat tinggal, lingkungan betul, pendidikan untuk lebih awareness. mhm, Jadi seperti apa ya, mensentil kita. oke, Kita harus hidup lebih sehat, oke, memperhatikan lingkungan sekitar kita, mhm, dan kemudian juga tidak perlu menunggu untuk mhm, membersihkan area di sekitar kita. iya betul, Sama-sama untuk menjaga kebersihan mhm, dan menjaga higien diri kita untuk tetap terjaga. iya apalagi kalau kita lihat masyarakat lebih sadarnya itu ketika sudah muncul korban Iya, ya Dok ya, sudah ada korban baru iya, dia sadar akan, oh ternyata tikus ini bahaya ya, iya, oh ternyata tikus ini ada virusnya juga ya, ada hantavirus yang baru saja muncul di Indonesia iya, nih, bahkan sudah ada 23 kasus meskipun jumlahnya masih sangat kecil iya, seperti itu ya, tidak saat pandemi ya, beribu-ribu orang, iya, ratusan orang seperti itu. Tapi kita juga jangan sampai meremehkan dengan adanya benar, hantavirus ini ya Dok ya. benar. Dok, kalau misalnya untuk pencegahan jangka panjangnya, apakah dari pemerintah menurut dokter sendiri ya Mhm. harus melakukan kampanye nasional nih Dok, untuk terkait dengan bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penyakit zoonosis ini? Kalau melihat dari bagaimana kita itu, peran dari pemerintah ya, untuk dalam hal ini sudah cukup baik. Karena kalau Sudah cukup dilihat baik ya? bahwa mengingatkan Mhm, kepada masyarakat bahwa adanya virus Hanta. mhm, Walaupun kasusnya ini kalau dilihat tidak seperti yang dulu, zaman pandemi ya, mhm, tapi lebih mengedukasi kepada kita semua bahwa pentingnya menjaga baik itu kebersihan di lingkungan mhm, maupun untuk menjaga kesehatan kebersihan diri kita. mhm, Tinggal kita nih yang saling me-reminder ya dari lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, tempat tinggal untuk sama-sama bisa menerapkan mhm, bahwa untuk menjaga kebersihan lingkungan ini tidak hanya menunggu tren, mhm, tapi tetap harus berkelanjutan. betul, Karena bagaimanapun mencegah itu lebih baik betul, daripada mengobati. mhm, Kalau sudah mengobati, ini kan artinya kita menjalani pengobatan. betul, mhm,
Jadi untuk dalam hal promotif, preventif tetap harus kita gaungkan bersama-sama dengan kita itu saling bisa mengingatkan bahwa lingkungan yang sehat, yang bersih, yang terus berkelanjutan kita jaga kebersihannya, ini akan bisa menjaga kesehatan baik diri kita, keluarga kita, maupun lingkungan sekitar kita. Betul. Jadi untuk memberikan kampanye nasional secara berkelanjutan, secara masif itu sangat penting sekali ya dokter ya. Karena kan masyarakat juga agar bisa lebih aware lagi. Benar. Karena rata-rata orang-orang itu harus diingatkan terus ya dok ya. Kalau tidak ada kampanye nasional itu, bagaimana kita akan tahu ya? Misalnya bisa ada campaign-campaign apa gitu kan di jalan seperti itu ya dok ya. Untuk kita jaga dari hantavirus seperti itu. Dan tentu saja dengan adanya kampanye nasional ini bisa menumbuhkan rasa kesadaran untuk kita semua ya. Karena juga ini salah satu tantangan terbesar dari seluruh dokter ya. Untuk meningkatkan kewaspadaan kepada masyarakat ini mungkin jadi tantangan yang sangat besar seperti itu ya dok ya. Dok, kalau misalnya kita selain menjaga kebersihan lingkungan, terus juga apakah dengan pola hidup sehat dan juga kita dengan daya tubuh yang baik, yang sehat, ini juga bisa terjaga, terhindar dari hantavirus atau seperti apa dok? Ya, dari kita itu menjaga kesehatan diri ya, kemudian meningkatkan imun tubuh kita, menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar kita, ini akan jauh lebih bisa memprotek diri kita terpapar virus hanta maupun virus lain ya, karena kita imun tubuhnya itu kita jaga, kemudian kita menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi artinya kalau misalnya kita itu terlalu takut nih kepada saat ini yang kita trennya virus hanta gitu ya. Artinya kalau misalnya dilihat bahwa kita bisa mengantisipasi dari diri kita, menjaga kesehatan, kemudian menjaga lingkungan, kemudian juga saling mengingatkan di sekitar kita untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Kemudian jangan lupa untuk rajin mencuci tangan. Nah, tingkatkan imun tubuh kita nih. Karena dengan imun tubuh kita juga kuat ya, mau terpapar virus pun ini tidak akan langsung drop. Langsung mental ya dok ya? Karena ada imun dalam tubuh kita yang akan mentoleransi dulu. Membantu mencegah. Iya. Jadi bagaimanapun kita sebagai pribadi harus tetap menjaga kesehatan, kemudian mengingatkan tidak hanya harus menunggu ada virus tertentu ya, tapi harus tetap saling mengingatkan bahwa menjaga lingkungan tetap sehat, tetap bersih, menjaga higien diri itu sangat membantu untuk kita tetap bisa sehat, terhindar dari paparan penyakit apapun. Oke, dok mungkin singkat saja dok pesan untuk masyarakat terkait dengan perlunya untuk menghindari virus hantavirus, terus juga menjaga kita untuk bisa lebih aware lagi terhadap lingkungan, lebih peduli dengan kebersihan, karena masih banyak sekali orang-orang yang acuh dengan kebersihan itu. Jadi kalau dilihat bahwa adanya virus hanta ini mengingatkan kita, bagaimanapun sibuknya kita, tetap harus menjaga kesehatan diri dan kebersihan lingkungan. Bersih di lingkungan kita, bersih di area tempat tinggal kita, ini akan menjaga kita terhindar baik itu dari virus hanta maupun dari potensi penyakit lainnya. Jadi Bapak Ibu mohon untuk kita itu lebih membangun untuk bisa menjaga lingkungan tetap bersih. Mungkin dari hal yang kecil dulu ya. Untuk di rumah nih, ada nggak nih ruangan yang selama ini jarang kita datangi dan kita bersihkan. Dari rumah, kemudian dari area sekitar kita ini sudah sangat membantu. Dan apalagi kalau dikerjakan bersama-sama dengan sekitarnya, baik di area tempat tinggal maupun di tempat bekerja, ini akan sangat bisa menjaga kita ke depannya tetap sehat. Betul, intinya kita harus menjaga kebersihan seperti itu ya, harus lebih aware, lebih peduli lagi. Terima kasih banyak dokter atas pemaparannya hari ini, sangat luar biasa sekali. Sehat selalu dokter, terima kasih banyak. Sehat selalu untuk kita semua. Ya pemirsa, untuk menghadapi ancaman hantavirus tentu saja kita membutuhkan peran besar dari tenaga medis dan juga dari akademik. Mulai dari penelitian, edukasi dan juga bagaimana caranya untuk menekan penyebaran virus yang terjadi. Lalu seperti apa sih kolaborasi yang diperlukan saat ini? Kita akan bahas saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Spesial.
Kembali lagi di Bincang Spesial, tiap suara punya arti, tiap tamu membawa inspirasi. Pemirsa, tadi kita juga sudah membahas dan juga mengetahui bagaimana sih hantavirus ini, apa itu penyakitnya, dan juga seberapa bahaya dalam virus ini. Dan kita juga sudah mengetahui bagaimana cara langkah pencegahan. Selain kita harus mencuci tangan, tapi juga kita harus memiliki alat pelindung ketika berada di area-area yang beresiko. Dan tentu saja sudah hadir di studio Sinpo TV, sudah ada Dr. Ahmad Mulyana, SEM NCMA, Direktur Politeknik Bakti Kencana. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, Dr. Ahmad. baik. Dokter, terima kasih ya. banyak telah berkenan untuk bergabung bersama Baik. kami di studio Sinpo TV. Tadi sudah ada Dr. Fani, sekarang kita ingin tahu seperti apa sih kira-kira dari sisi akademik, pendidikan terkait dengan adanya hantavirus ini. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Ya, jadi ancaman hantavirus ini dalam konteks kampus Pendidikan, biasanya dilihat dari dua sisi utama, yaitu kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan kampus itu sendiri. Yang pertama dari perspektif kesehatan masyarakat, ya, kampus memandang hantavirus ini sebagai penyakit zoonosis, ya, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, terutama melalui tikus liar dan kotorannya. Risiko ini menjadi perhatian karena lingkungan kampus memiliki banyak aktivitas manusia dengan kepadatan tinggi. Kemudian mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dapat terpapar jika sanitasi buruk. Ruang penyimpanan, gudang, kantin, laboratorium, ya, atau area lembab dapat menjadi sarang tikus. Ya. Kemudian penyebaran informasi kesehatan yang kurang dapat membuat keterlambatan dalam penanganannya. Gejala hantavirus seperti demam, nyeri otot, sesak napas, dan kelelahan perlu diwaspadai karena bisa menyerupai penyakit lain. Oleh karena itu, kampus biasanya menekankan edukasi kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian pelaporan dini jika ada gejala yang mencurigakan, kemudian kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Yang kedua, dari perspektif lingkungan kampus, dalam aspek lingkungan, hantavirus dianggap sebagai indikator bahwa pengelolaan sanitasi dan ekosistem kampus belum optimal. Faktor yang meningkatkan risiko antara lain sampah yang menumpuk, drainase yang buruk, bangunan kosong tidak terawat, makanan terbuka, populasi tikus yang tidak terkendali. Karena itu, kampus yang peduli kesehatan lingkungan biasanya melakukan pengendalian hama terpadu, kebersihan rutin, pengelolaan sampah yang baik, inspeksi area rawan tikus, kemudian penghijauan yang tetap terkontrol. Yang ketiga, peran akademik dan penelitian. Sebagai institusi pendidikan, kampus juga melihat hantavirus sebagai isu penting untuk penelitian kesehatan masyarakat, kajian lingkungan, epidemiologi, edukasi mitigasi penyakit zoonotik. Bidang seperti kesehatan masyarakat, epidemiologi, dan kesehatan lingkungan sering mengkaji hubungan antara sanitasi, perilaku manusia, dan penyebaran penyakit seperti hantavirus. Yang keempat, masih ada nih. Oh, masih ada ya, Dok? Nggak apa-apa, Dok. Silakan, Dok. Langkah pencegahan yang dapat dilakukan kampus, itu beberapa langkah yang umumnya direkomendasikan, yaitu menjaga kebersihan area kampus, menutup akses masuknya tikus, kemudian menyimpan makanan dengan baik, menggunakan alat pelindung saat membersihkan area kotor, tidak menyapu kotoran tikus secara kering karena debunya bisa terhirup, bisa terhirup. Nah, melakukan disinfeksi terlebih dahulu. Jadi secara umum kampus melihat ancaman hantavirus bukan hanya masalah medis, tapi juga masalah sanitasi, perilaku hidup sehat, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Saya kira demikian. Jadi itu ada beberapa hal yang sudah dipersiapkan oleh kampus seperti itu ya. Itu artinya, Dok, kalau tadi kita lihat banyak sekali kita juga harus minimalisir datangnya tikus ke area kampus seperti itu. Terus juga menjaga kebersihan dan juga alat pelindung itu juga sudah dipersiapkan di kampus. Artinya itu sudah diperkenalkan di kampus ya, Dok, ya, terkait dengan adanya hantavirus ini. Ya, betul.
Jadi sudah dijelaskan, terus juga sudah ada. Tapi kalau misalnya menurut dokter sendiri nih terkait dengan adanya hantavirus ini kan pasti perlu adanya kolaborasi ya dok ya antara pemerintah, terus juga tenaga medis dan juga masyarakat. Kalau yang bisa dokter lihat seberapa penting sih kolaborasi dari pemerintah, masyarakat, terus juga dari tenaga medis agar mereka juga nantinya ketika dalam penanganan ini tidak dilakukan secara sendiri-sendiri gitu. Oh ya, baik ya. Peran perguruan tinggi ini sangat penting ya dalam edukasi penyakit zoonosis ya kepada masyarakat. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia seperti rabies, flu burung, leptosporosis ya, sehingga hantavirus ya. Dalam konteks kesehatan masyarakat modern, kampus memiliki posisi strategis karena menjadi pusat ilmu pengetahuan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Beberapa peran penting perguruan tinggi antara lain pusat edukasi dan literasi kesehatan. Perguruan tinggi dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang cara penularan, pencegahan dan penanganan zoonosis melalui seminar, penyuluhan, media sosial maupun program KKN. Yang kedua, penelitian dan inovasi. Kampus dapat melakukan riset mengenai sumber penyakit, pola penyebaran, serta strategi pencegahan yang sesuai dengan kondisi lingkungan lokal. Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah mengambil kebijakan kesehatan yang tepat. Betul. Yang ketiga, membangun kesadaran lingkungan. Banyak zoonosis berkaitan dengan kebersihan lingkungan, perubahan ekosistem, dan interaksi manusia dengan hewan. Perguruan tinggi dapat mengedukasi pentingnya sanitasi, pengelolaan sampah, dan pelestarian lingkungan. Yang keempat, kolaborasi lintas disiplin. Penanganan zoonosis ya membutuhkan pendekatan One Health, yaitu kerjasama bidang kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan. Jadi perguruan tinggi memiliki berbagai fakultas dan keahlian yang bisa disinergikan. Yang kelima, pengabdian kepada masyarakat. Melalui program pengabdian, dosen dan mahasiswa dapat langsung turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi praktis. Misalnya, cara menjaga kebersihan kandang, menghindari kontak dengan hewan pembawa penyakit, atau mengenali gejala awal infeksi. Yang keenam, mahasiswa dapat menjadi penyambung informasi kesehatan di lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga edukasi menjadi lebih luas dan berkelanjutan. Dalam situasi meningkatnya ancaman penyakit menular baru, peran perguruan tinggi ini bukan hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai motor penggerak kesadaran kesehatan masyarakat dan ketahanan sosial terhadap wabah zoonosis. Oke, jadi memang kalau tadi dilihat dari pemaparan Dr. Ahmad ya terkait dengan adanya hantavirus juga ini kan sudah diperkenalkan di lingkungan kampus. Seluruhnya juga sudah ada antisipasi dan juga penanganan yang tepat untuk para mahasiswa seperti itu ya, agar nantinya juga mereka tidak terkena infeksi hantavirus ini ya, seperti itu ya dok ya. Dan tentu saja dari dunia pendidikan ini kan yang namanya pendidikan pasti memiliki peran yang sangat besar ketika membangun kesadaran masyarakat. Oleh karena itu tidak hanya dari dokter saja, mungkin spesialis dari segi penyakitnya, tapi juga dari segi pendidikan kita juga harus bisa membantu seperti itu ya dok ya. Bisa salah satunya adalah tadi dengan sosialisasi, terus juga bagaimana caranya untuk memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat dan juga melalui pendidikan ini, seperti itu ya dok ya. Ya sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Oke, sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Ya. Tadi juga sempat dikatakan bahwa ada yang namanya sosialisasi berupa KKN terkait dengan adanya hantavirus ini. Bentuknya seperti apa kira-kira dok? Ya biasanya mahasiswa dibekali dengan ilmu pengetahuan, kemudian mereka terjun ke lapangan, ke masyarakat, ya, yaitu untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan, kemudian melakukan bimbingan secara langsung kepada masyarakat. Ya. Gitu, oke. Jadi memang adanya pembimbingan-bimbingan, terus juga penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat ya terkait dengan bagaimana bahayanya dari hantavirus ini. Mungkin banyak orang yang melihat masih bingung terkait dengan adanya hantavirus ini karena
dengan bahasa medis seperti itu ya, dengan adanya KKN dan juga sosialisasi ini juga bisa membantu masyarakat di rumah terkait dengan seperti apa sih bahaya hantavirus. Karena mungkin masyarakat, apalagi kalau misalnya kita lihat kan KKN ini kan biasanya ke desa-desa seperti itu ya. Mungkin mereka dengan minimnya literasi, minimnya edukasi, mungkin bisa dibantu dengan masyarakat mahasiswa seperti itu ya, untuk datang ke desa-desa memberikan penyuluhan terkait dengan bahayanya hantavirus, tentunya juga dengan bahasa yang dipermudah seperti itu ya, bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, bahasa yang dipermudah dan juga bisa dilakukan nantinya oleh masyarakat. Oh seperti ini ternyata hantavirus ini gitu ya Dok ya, seperti itu ya Dok ya. Kalau misalnya dari segi media, seberapa penting sih kira-kira Dok media untuk bisa membantu kita agar bisa tahu nih seperti apa hantavirus ini, karena kan info kesehatan ini kan sudah mudah sekali tersebar ya, mudah tersebar, terus juga mudah dikonsumsi oleh masyarakat, tapi tidak semua masyarakat ini bisa paham terkait dengan hantavirus ini, dan ketika informasi terkait dengan hantavirus ini sudah tersebar, tidak semua juga benar. Bagaimana caranya sih agar dunia pendidikan ini bisa membantu agar masyarakat ini bisa memilah informasi secara ilmiah dan juga valid. Jadi nggak asal-asalan gitu, tidak, oh ada berita hoax nih hantavirus, sudah ada 1.700 orang yang terkena hantavirus. Nah, kita sebagai tenaga pendidik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat harus seperti apa, Dok? Ya, ini tentunya kita memberikan bimbingan kepada masyarakat ya, melakukan penyuluhan dan sebagainya. Ya, kita selalu untuk mengcounter ya, terutama berita-berita hoax ya, kadang-kadang tidak sesuai dengan fakta. Nah, tentunya bagi mahasiswa ya, melalui lembaga tentunya yang berasal dari perguruan tinggi yang kaitannya dengan kesehatan, mereka akan memberikan penjelasan yang betul-betul lebih rinci, lebih jelas ya, dan mudah-mudahan bisa lebih dipercaya ya, secara nalar gitu. Demikian ya. Oke, jadi dari fokus pemberitaannya juga harus diperhatikan seperti itu ya Dok ya, agar kalau kita misalnya membuat sebuah informasi di media tidak asal-asalan, tapi juga bisa benar-benar dipahami oleh mereka yang membaca seperti itu ya Dok ya. Dok, kalau misalnya di kampus-kampus sendiri kan sudah ada sosialisasi, terus juga sudah ada yang namanya tadi beberapa hal yang dilakukan oleh kampus seperti itu ya, harus cuci tangan, siapkan APD, siapkan penanganan-penanganan yang lain, itu juga sudah selalu dilakukan di kampus seperti itu Dok? Ya, paling tidak persiapan-persiapan itu tentunya sudah diberikan dasar ya, pengetahuan sehingga mereka apabila nanti dilepas ke masyarakat, mereka sudah terbiasa ya, untuk melakukan memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat itu. Karena di sini kita dari perguruan tinggi itu selalu mengemban amanat Tridharma perguruan tinggi ini tidak lepas, kita berpatokan pada hal itu, di samping pendidikan, kemudian pelatihan, pendidikan dan pelatihan, kemudian juga mereka melakukan pengabdian kepada masyarakat, ya, memberikan penyuluhan, ya itu sebagai sumber. Jadi di sini memang ya secara langsung itu kita harus amalkan, ya, kita harus lakukan, ya. Sebagai lembaga perguruan tinggi, apalagi pendidikan politeknik Bakti Kencana ini, itu adalah perguruan tinggi yang bersifat vokasi ya, artinya kita banyakkan praktek ya, 60-40% ini teori, jadi lebih banyak mereka mengadakan action ya, memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara langsung gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi memang dari kampus sendiri juga sangat mengedepankan Tridharma. Kampus seperti itu ya, agar juga harus mengedepankan bagaimana kesehatan itu. Karena kan kesehatan itu kan nomor satu ya Dok ya. Jadi kita harus memberikan yang terbaik untuk mereka. Aset utama. Kalau misalnya kita nggak sehat, nanti belajarnya kita tidak konsentrasi. Terus juga tidak bisa menerima pembelajaran-pembelajaran yang telah diajarkan seperti itu. Salah satunya juga tadi juga beberapa kali disebutkan oleh Dr. Ahmad terkait dengan bagaimana caranya di dunia pendidikan ini bisa kita memberikan sebuah edukasi ya. Tadi kan dari spesialis dokter vokasi juga telah memberikan pemaparan terkait seperti apa sih caranya untuk mencegah dari segi medisnya seperti itu. Tapi juga hal ini juga harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat, juga harus dibarengi dengan adanya akademik seperti itu ya. Tapi Dok, kalau kita lihat memang kan masyarakat ini kan masih menganggap adanya tikus ini sebagai hama rumah tangga biasa aja seperti itu ya. Bagaimana sih caranya agar dunia pendidikan ini
bisa membantu literasi kesehatan agar mereka itu bisa betul-betul memahami hal ini, Dok? Itu banyak beberapa yang bisa kita lakukan, Mhm. yaitu dengan membuat satu media ya. Misalnya ada membuat poster-poster ya. Oke. Kemudian kita membuat mungkin video-video Mhm, ya. mhm, Beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah ya yang menyangkut masalah bahayanya tikus ya, terutama dalam menyebar penyakit mhm, hantavirus ini. mhm, Nah, itu terus secara gencar kita harus lakukan ya. mhm, Terutama masuk ke masyarakat yang ada di beberapa pelosok-pelosok, terutama dengan mhm, gaya hidup, terutama adalah pemukiman padat ya. mhm, Karena tikus ini itu binatang yang dimanapun ada, bukan hanya di kota, di desa ya, semuanya mhm. itu ada. Nah, itu tentunya kita harus menyadarkan mereka tentang bahayanya tikus, bagaimana pencegahannya, dan bagaimana itu kalau sudah terjadi ya, atau ada gejala-gejala yang mungkin muncul ya, Mhm, tentang hanta virus ini. mhm. Sehingga mereka sadar, cepat melakukan pemeriksaan ya, untuk meyakinkan apakah ini betul ya sebagai hantavirus atau penyakit lain. Paling tidak masyarakat bisa lebih Paham ya? mengantisipasi, lebih paham dan Betul. bisa mengantisipasinya seperti itu. Oke, Dok, singkat saja kalau kita berbicara soal wabah penularan ini atau penyakit baru yang saat ini, Mhm. seberapa penting sih riset dan juga penelitian untuk membantu pemerintah supaya bisa lebih tepat mengambil kebijakan? Oke, untuk riset ya. Mhm. Jadi itu sangat penting sekali ya untuk adanya riset dan juga penelitian. Seperti itu ya, Dok, ya? Ya, Mungkin singkat saja, Dok. baik. Untuk bidang riset ya, yang Mhm, paling dibutuhkan ini ya untuk mendukung deteksi dan penanganan hantavirus ya, terdapat beberapa jenis riset yang sangat dibutuhkan oleh dunia akademik dan kesehatan masyarakat. Fokus riset ini tidak hanya pada aspek medis, tapi juga lingkungan, mhm, sosial, dan teknologi. Berikut bidang riset yang paling penting, yaitu riset epidemiologi, mhm, yaitu bertujuan untuk mengetahui pola penyebaran hantavirus ya, mhm. kemudian wilayah dengan risiko tinggi, faktor penyebab penularan, serta kelompok masyarakat yang rentan. Riset ini membantu pemerintah membuat sistem kewaspadaan dini. Yang kedua, riset deteksi dini dan diagnosis ya, sangat dibutuhkan untuk mengembangkan alat tes cepat ya, kemudian meningkatkan akurasi diagnosis, kemudian mempercepat identifikasi kasus. Misalnya pengembangan metode berbasis PCR, biosensor, atau teknologi molekuler Oke, yang lebih murah dan baik. mudah digunakan di daerah. Oke, baik, terima kasih Nah, banyak Dokter oke. atas pemaparannya karena kita juga terhimpit dengan waktu yang sangat singkat, tapi dokter sudah memberikan informasi yang sangat luar biasa untuk kita semua bagaimana riset dan juga penelitian ini sangat penting sekali untuk kita semua, terutama untuk para pemerintah ya untuk bisa Amin, memberikan ya. sebuah kebijakan yang tepat agar bisa melakukan penanganan yang tepat, aman dan sesuai dengan prosedur yang ada. Terima kasih Amin. banyak dokter atas waktunya Ya, hari terima ini. kasih. Sehat selalu. Ya. Pemirsa, demikian bincang spesial kali ini. Saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.